Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ketika Raka memberikan lukisan kecil sebagai janji untuk menjaga cinta mereka. Hubungan Livia dan Raka kini jauh berbeda dari masa lalu yang penuh gejolak dan ketidakpastian. Mereka sudah mulai terbuka dan saling memahami lebih dalam. Tapi bukan berarti semuanya berjalan mulus. Di balik senyum dan tawa yang mulai sering mereka bagi, ada bayang-bayang masa lalu yang belum benar-benar hilang. Luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, serta rahasia yang masih tersembunyi, terus mengintai di sudut-sudut hati mereka. Hari itu Livia sedang sibuk di kantornya. Meja kerjanya penuh dengan tumpukan dokumen dan agenda rapat yang harus dipersiapkan. Meski begitu, pikirannya sesekali melayang pada Raka yang baru saja mengirim pesan singkat tadi pagi. Berjanji akan datang ke rumah setelah selesai latihan modeling sore nanti. Livia tersenyum tipis, merasa sedikit lega. Raka yang dulu tampak liar dan haus belayan kini mulai berubah. Mungkin benar, cinta bisa jadi obat yang tak terduga. Tiba-tiba ponselnya kembali bergetar. Livia mengangkat ponsel itu dan melihat sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu pikir bisa lepas dari bayang masa lalu begitu saja? Aku punya sesuatu yang ingin kamu tahu tentang Raka. Pesan itu seperti ledakan kecil di kepalanya. Detak jantungnya tiba-tiba tak beraturan, dan tangan yang semula santai kini gemetar menahan rasa cemas. Siapa pengirim pesan itu? Apa maksudnya? Dan yang lebih penting lagi, apa yang selama ini disembunyikan Raka darinya? Livia mencoba menghubungi Raka segera setelah membaca pesan itu. Namun teleponnya hanya berdering di voicemail. Berulang kali ia mencoba, tapi ponsel Raka tetap tak aktif. Malam itu Livia duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong layar ponselnya yang terus menyala. Pesan itu terus berputar di pikirannya, membangkitkan rasa tidak nyaman yang lama terkubur. Raka selama ini selalu tampak terbuka dan jujur, tapi siapa yang tahu ada bagian hidupnya yang belum ia bagi, atau lebih buruk lagi bagian yang ia sembunyikan. Perasaan takut dan curiga mulai merayap masuk. Livia sadar hubungan mereka belum benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Di saat ia mulai merasa percaya dan berharap, misteri baru justru mengancam meruntuhkan semua yang sudah mereka bangun. Apakah Raka benar-benar pria yang telah ia kenal? Atau ada sisi gelap yang selama ini tersembunyi? Dan siapa sebenarnya mengirim pesan itu? Livia tahu perjalanan cinta mereka belum selesai. Ini baru permulaan. Keesokan harinya, Livia tak bisa mengabaikan pesan misterius yang semalam menghantui pikirannya. Setiap kali ponselnya bergetar, ia berharap itu Raka yang menghubunginya, menjelaskan, menghapus segala keraguan yang menggerogoti hatinya. Tapi tak ada kabar. Dengan berat hati, Livia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang siapa yang mengirim pesan itu. Ia mulai dengan menelusuri nomor tersebut melalui internet, berharap menemukan petunjuk. Sayangnya nomor itu tidak terdaftar dimanapun, seolah pengirim pesan memang sengaja menyembunyikan jejaknya. Sementara itu, Raka benar-benar menghilang tanpa kabar. Teleponnya tidak aktif, pesan-pesan tak terbalas, dan media sosialnya tiba-tiba tertutup rapat. Livia mulai merasa khawatir bukan main. Suatu sore ketika ia sedang menunggu di sebuah kafe dekat apartemennya, tiba-tiba seseorang duduk di depannya. Sosok itu tampak familiar, tapi dengan ekspresi serius yang tak biasa. Livia, aku tahu kamu bingung. Aku juga dulu bingung sebelum akhirnya aku memutuskan bicara. Kamu siapa? Aku Dito, teman lama Raka. Teman lama? Kenapa kamu gak bilang sebelumnya? Karena ini bukan soal aku. Ini soal Raka. Ada hal-hal yang dia sembunyikan dan aku merasa kamu berhak tahu. Dito mulai bercerita tentang masa lalu Raka yang jarang sekali ia ceritakan. Tentang keluarganya yang penuh luka, tekanan yang membuatnya harus bertahan hidup dengan cara yang sulit, dan tentang kesepian yang menggerogoti hatinya sejak lama. Aku tahu Raka itu pria kuat, tapi dia juga membawa beban berat yang kadang membuatnya kabur dari kenyataan. Dia takut sekali kalau masa lalunya ketahuan, terutama oleh orang yang dia sayang. Livia mendengarkan dengan hati terjabik. Selama ini ia kira sudah mengenal Raka sepenuhnya,
Tapi ternyata masih ada sisi yang tersembunyi dalam kegelapan. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Beri dia waktu, tapi jangan biarkan dirimu sendiri terluka karena menunggu tanpa kepastian. Malam itu Livia duduk di balkon apartemennya, menatap bintang yang berkelip samar di langit gelap. Ia merasa seperti tersesat dalam labirin yang tak berujung, antara cinta yang membara dan rahasia yang menghantui. Hatinya terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Sementara itu di tempat yang jauh, Raka menatap langit malam dengan mata basah, berjuang melawan bayang-bayang masa lalunya sendiri. Livia dan Raka kini terpisah bukan hanya oleh jarak, tapi juga oleh rahasia yang mulai terbuka. Apakah mereka mampu melewati badai ini bersama? Atau justru badai ini akan menghancurkan cinta yang baru saja mereka mulai? Hari-hari berlalu dengan sunyi dan penuh ketidakpastian. Raka masih penghilang tanpa pesan atau kabar sedikit pun. Livia yang biasanya kuat kini mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Setiap detik terasa seperti tarian antara harapan dan keputusasaan. Di kantor, Livia berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan, tapi pikirannya melayang terus ke Raka. Ia mengingat kembali setiap momen yang pernah mereka lewati bersama. Senyum manis Raka, sentuhan lembutnya, pelukan yang hangat. Semua itu kini terasa seperti kenangan dari dunia lain. Suatu malam ketika ia tengah pulang sendirian dari kantor, teleponnya bergetar. Namun saat ia melihat layar, hanya ada panggilan tak terjawab dari nomor yang sama dengan pesan misterius kemarin. Dengan hati berdebar, Livia membalas pesan singkat yang dikirim. "Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan dari kami?" Tak lama kemudian balasan masuk. "Aku hanya ingin kamu tahu kebenaran. Raka bukan hanya berondong ganas yang haus belayan. Ada sesuatu di balik senyumannya yang harus kamu waspadai." Livia menelan ludah, tubuhnya seketika dingin. Keesokan harinya, Livia memutuskan menemui Dito lagi. Ia butuh jawaban lebih jelas tentang siapa Raka sebenarnya dan apa rahasia yang tersembunyi. Dito menyambutnya dengan ekspresi serius. "Livia, ada hal yang belum aku ceritakan padamu. Dulu sebelum Raka bertemu kamu, dia pernah terlibat dengan dunia yang gelap. Dunia yang membuatnya harus memilih antara hidup dan mati." Livia terdiam mencoba mencerna kata-kata itu. Dunia seperti apa? Dunia yang penuh dengan tipu daya, janji palsu dan bahaya. Raka pernah terjerat dalam lingkungan yang memaksanya jadi berondong ganas, bukan karena hanya nafsu, tapi juga karena terpaksa bertahan hidup. Kenangan Raka pun mengalir dalam ingatan Dito. Malam-malam gelap penuh pergulatan, tawaran-tawaran yang menggiurkan namun berbahaya, dan pertemuan-pertemuan yang meninggalkan luka di hati Raka. Aku tahu Raka berusaha berubah, tapi bayang-bayang masa lalunya terus mengikutinya. Dia takut kalau rahasia itu keluar, kamu yang akan terluka. Livia menunduk, air matanya jatuh perlahan. Aku mencintainya, Dito, tapi aku juga takut. Takut kalau cinta ini hanya akan jadi ilusi. Malam itu Livia kembali ke apartemen dengan hati yang berat. Ia membuka laci meja, mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi surat dan foto-foto lama Raka yang pernah ia simpan. Semua kenangan itu kini terasa seperti retakan yang membesar di pondasi hubungan mereka. Di luar sana hujan turun pelan, seolah ikut meratapi luka yang tak kunjung sembuh. Sementara itu di suatu tempat terpencil, Raka berdiri menatap cermin. Matanya merah, wajahnya lelah. Ia tahu semakin lama ia menghindar, semakin besar resiko kehilangan Livia. Namun ada sesuatu yang lebih menakutkan dari kehilangan itu. Menghadapi masa lalu yang belum selesai. Retakan yang kecil di awal kini mulai melebar. Apa mereka bisa memperbaikinya sebelum semuanya runtuh? Ataukah cinta mereka harus berakhir karena luka yang tak terobati?